Shalom, selamat pagi buat seluruh anak didik Mister yang hebat. Bagaimana kabarnya di hari ini? Kiranya semuanya kita dalam keadaan sehat. Oke, buat seluruh anak didik Mister, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari minggu yang lalu ya nak ya. Di minggu yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang arti bertobat ya. Bahkan kamu juga sudah mengetahui kira-kira pertobatan itu seperti apa. Jadi mana bertobat itu artinya mampu meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik ya nak ya. Dan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan juga tentang pertobatan ya. Nah, menurut perjanjian baru bahwa pertobatan atau bertobat itu artinya perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku. Jadi menurut perjanjian baru itu adalah bahwa pertobatan itu adanya perubahan yang disertai dengan penyesalan dan perilaku. Nah, ada 3 hal yang melibatkan yang mendasar di dalam diri manusia, yaitu ada pikiran, perasaan, dan kehendak atau keinginan. Nah, jadi ketiga inilah yang melibatkan di dalam diri setiap manusia. Ya nak ya, yang pertama tadi ada pikiran, ada perasaan, dan juga kehendak atau keinginan. Nah, yang perlu kita ketahui buat seluruh anak didik Mister, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu di mana ini juga bersangkut paut dengan tentang pertobatan, ya nak ya. Di mana yang pertama itu adalah penyangkalan diri dan perubahan, ya. Penyangkalan diri dan perubahan itu apa, Mister? Nah, penyangkalan diri dan perubahan itu yaitu panggilan keselamatan dan meninggalkan dosanya dan berbalik dari dosa mengikut Kristus. Itu yang pertama ya. Jadi penyangkalan diri itu di mana mampu berbalik dari dosa, berbalik mengikut Kristus. Nah, yang kedua adalah penundukan diri dan kerelaan untuk diajar, yaitu harus tunduk pada firman Tuhan dan bersedia untuk diajar melakukan firman-Nya. Nah, ya, berbeda ya nak ya. Penundukan diri dan kerelaan untuk diajar, di mana harus mampu tunduk dan menerima apa yang diajarkan lewat kebenaran firman Allah. Nah, yang ketiga yaitu adalah kerelaan untuk terus dibentuk. Nah, yang ketiga itu adalah kerelaan untuk terus dibentuk, di mana seseorang yang hidup di dalam pertobatan harus terus dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi ada tadi 3 hal yang melibatkan. Kamu sudah mendengarkan dari penjelasan Mister ini. Ya nak ya. Nah, di minggu yang lalu juga Mister sudah menjelaskan atau mungkin kamu juga sudah membaca tentang cerita anak yang hilang. Nah, menurut Mister juga kamu pasti bisa menjelaskan ulang dengan bahasa kamu sendiri tentang cerita anak yang hilang itu. Oke, buat anak didik Mister. Jadi materi kita di hari ini hanya berbicara tentang ada hal yang mendasari yang dilibatkan dari pertobatan. Nah ya, oleh karena itu lembar kerja yang akan kamu kerjakan silahkan kamu kerjakan dengan baik dan tetap dikirimkan tepat waktu kepada Mister. Oke, buat seluruh anak didik Mister, kita akan lanjutkan pertemuan kita di minggu depan. Tetap dijaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.